Lekmus. Begitulah orang-orang di desanya memanggil seorang lelaki berperawakan pendek itu. Lekmus sebelumnya tinggal di sebuah desa terpencil di daerah Kabupaten B. Karena cukup lama menganggur tanpa pekerjaan, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang penjual bakso keliling, tapi bukan di desanya sendiri. Dengan harapan punya omset yang lebih besar, ia memutuskan untuk menjajakan dagangannya ke wilayah Kota P. Sambil ngekos di sebuah kosan kecil, ia pun mulai menjajakan dagangannya setiap sore hingga malam hari. Sebagai pedagang baru, Lekmus belum punya banyak pelanggan. Itu sebabnya ia sering kali berkeliling ke setiap daerah di kota itu. Tak jarang untuk menghabiskan dagangannya, ia berkeliling ke daerah yang belum pernah dilaluinya, bahkan hingga tengah malam pun tetap dijalaninya. Sore itu Lekmus agak lesu, karena hampir masuk waktu maghrib. Belum ada seorang pun yang membeli baksonya. Namun ia terus melangkahkan kakinya sambil mendorong gerobak dan membunyikan suara mangkoknya. Hingga sampailah ia di sebuah pangkalan ojek, dan beberapa orang tukang ojek yang masih mangkal membeli baksonya. "Baru berangkat ya Pak? Kok masih banyak?" tanya seorang tukang ojek. "Kalau keluarnya sih sudah dari tadi Mas. Tapi yang namanya rezeki, ya begini. Kadang laris kadang tidak," kata Lekmus. "Wah, kasihan ya. Sudah buatkan satu untuk penglaris," ujar si tukang ojek. Lekmus pun agak lama berada di pangkalan ojek itu, sambil menunggu tukang ojek itu menghabiskan baksonya. Beberapa orang pun jadi ikut membeli dagangannya. Sambil mengamati beberapa orang yang sedang menikmati baksonya, Lekmus pun mencoba membuka obrolan. "Daerah sini yang agak ramai daerah mana ya Mas?" tanya Lekmus. "Anda orang baru ya?" tanya salah seorang tukang ojek yang baru menghabiskan semangkok baksonya. "Iya Mas," kata Lekmus. "Kamu kalau cari tempat yang ramai, coba saja ke daerah K," celetuk si tukang ojek. "Tempatnya di sana. Kamu lurus saja. Daerah sana sudah agak ramai. Tapi hati-hati Pak. Kamu orang baru kan? Siapa tahu tersesat," kata tukang ojek itu lagi. "Namanya orang berusaha, ya harus dijalani Mas. Kalau penakut bisa tidak makan anak istriku," kata Lekmus. "Ya sudah, yang penting sudah saya kasih tahu," gumam si tukang ojek. Mungkin rezekinya Lekmus baru mulai keluar di pangkalan ojek itu. Cukup banyak orang yang lewat dan beberapa tukang ojek yang membeli baksonya. Dan setelah maghrib, Lekmus mulai beranjak dari pangkalan ojek itu karena sudah agak sepi pembeli. Lekmus pun mulai berjalan ke arah yang sebelumnya ditunjukkan oleh salah seorang tukang ojek itu. Dengan terus membunyikan suara mangkuknya, ia berjalan sambil sesekali beristirahat. Ternyata daerah yang ditunjukkan oleh si tukang ojek cukup jauh dari pangkalan. Memang ada perkampungan warga di daerah yang ia lewati, tapi tetap saja tak ada yang memanggil dan membeli baksonya. Dan sampailah dia di sebuah jembatan yang cukup besar. Sepertinya sungai yang ada di bawah jembatan itu memisahkan dua daerah yang berbeda. Tiba-tiba dari arah belakang, ada seorang pengendara sepeda yang menempuk gerobaknya. "Pak, berhenti. Aku mau beli,"
Rupanya seorang gadis muda yang ingin membeli baksonya. Lekmus pun menyuruhnya untuk menunggu di seberang jembatan. Dengan agak gembira, Lekmus pun mulai meracik bakso untuknya, sambil sesekali membuka obrolan dengan gadis itu. "Kamu orang dari mana, Mbak? Kok jam begini, belum di rumah?" tanya Lekmus. Gadis itu pun agak malu-malu menjawab pertanyaan Lekmus. "Rumahku di sana, Pak, di perumahan itu." Mendengar nama perumahan itu, Lekmus jadi agak penasaran. Lekmus pun berniat untuk menuju ke perumahan itu. Pikirnya daerah perumahan itu pasti agak ramai. Lekmus hampir menyelesaikan racikan baksonya saat tiba-tiba ada mobil yang melintas di depannya. Mobil itu seperti membunyikan klakson, sehingga Lekmus pun sempat menengok dari samping gerobaknya. Ia memperhatikan wajah supir yang sepertinya ngeri ketakutan. Tangannya melambai ke arahnya, seakan menyuruhnya agar segera pergi. Akan tetapi Lekmus tak menyadari maksud dari supir mobil itu. Ia malah meneruskan untuk menyelesaikan racikan baksonya. Setelah hampir menepi, mobil itu justru mempercepat laju mobilnya, hingga Lekmus pun agak kaget. Tiba-tiba gadis yang ada di belakangnya seperti mengeluarkan suara tawa aneh. Lekmus yang masih kaget tak menghiraukan suara tawa gadis itu. "Dasar orang gila, naik mobil kok seenaknya sendiri," gerutu Kang Mus. Bakso pesanan gadis itu pun selesai, dan Kang Mus menyerahkannya, sambil gadis itu menyodorkan selembar uang. "Wah, uang kecil saja, Mbak, tidak ada kembaliannya," kata Lekmus. "Wah, sama saja, Pak, aku juga tidak ada uang kecil," sahut gadis itu. Lekmus hampir menggratiskan baksonya sebelum si gadis malah menyuruh Lekmus untuk mengambil uangnya saja. Seperti mendapat rezeki nomplok, Lekmus pun sangat berterima kasih pada gadis itu. Pasalnya uang yang diberikan gadis itu lumayan besar. Setelah menerima baksonya, gadis itu pun buru-buru meninggalkan Lekmus yang terus memperhatikannya. Lekmus memasukkan uang itu ke kantongnya dan bersiap untuk meneruskan perjalanannya. Begitu ia mulai mendorong gerobaknya, tiba-tiba ada hembusan angin yang seperti menyebarkan aroma harum yang cukup menyengat. Aroma harum yang tidak asing bagi orang-orang desanya. Menurut orang-orang di desanya, jika tercium bau harum seperti itu, bertanda ada sosok makhluk halus di sekitarnya. Karena aroma bunga melati memang identik dengan aroma mistis. Karena mulai merasa ketakutan, Lekmus pun bergegas meninggalkan tempat itu. Keadaan sekitar sudah mulai gelap, tak seperti yang diceritakan si tukang ojek yang ditemuinya. Kawasan yang ia lewati ternyata adalah kawasan yang jalannya masih gelap. Memang ada rumah-rumah di sekitar jalanan itu, tapi penerangan jalan yang merupakan jalan penghubung antar kota itu masih belum maksimal. Waktu Isya telah tiba, suara azan pun mulai terdengar. Tapi di sekitar jalanan itu, Lekmus tidak menjumpai adanya musala. Sebenarnya Lekmus sudah hampir berniat untuk berbelok kembali ke arah asalnya, tapi sepertinya ia ragu dan bingung. Ia masih merasa merinding jika harus melewati lokasi yang berbau melati. Di sisi lain ia tak tahu apakah ada jalan lain untuk kembali selain melewati jalanan yang sebelumnya. Lekmus terus berjalan
sambil berharap ia menjumpai seseorang untuk ditanyai jalan. Dan sampailah Lekmus di area jalanan, yang di sebelah kanannya terdapat pemukiman warga. Lekmus pun mencoba untuk menyeberang dan masuk ke setiap gang, yang ternyata saling terhubung. Di permukiman warga itu, nasibnya cukup baik. Beberapa warga ada yang membeli bakso dagangannya, meski porsi yang terjual tak sebanyak saat ia berada di pangkalan ojek. Seorang warga memberitahunya bahwa ada jalan lain untuk kembali, tapi jalanan yang harus dilaluinya berputar cukup jauh. Tapi orang itu tidak memberitahu bahwa jalan alternatif itu justru punya lebih banyak cerita mistis yang membuat orang merinding saat melewatinya. Lewat waktu Isya, sepertinya waktu berputar lebih cepat. Tak terasa saat Lekmus keluar dari gang terakhir, sudah hampir jam 9 malam. Di kejauhan Lekmus melihat seorang pengendara yang masih mengayuh sepedanya. Tentu melihat ada pengendara sepeda yang akan melintas, Lekmus agak merasa lega. Akan tetapi ia agak kecewa saat pengendara sepeda itu berbelok masuk ke sebuah gang. Karena merasa penasaran, sekaligus berharap masih ada lagi perkampungan di sekitar jalan, ia pun mendorong kembali gerobaknya. Ia mencoba menuju ke tempat di mana pengendara sepeda itu berbelok. Dan benar saja, di sekitar area itu ia menjumpai sebuah perkampungan. Dengan harapan ada pembeli di perkampungan itu, ia pun mendorong gerobaknya masuk ke area perkampungan. Awalnya Lekmus tak terlalu mengamati kondisi perkampungan itu. Tapi begitu ia menghentikan gerobak dan mulai membunyikan suara mangkuknya, ia merasa ada sesuatu yang unik di perkampungan itu. Mulai diamatinya bentuk rumah yang ada, hampir memiliki model dan bentuk yang sama. Seperti sebuah perumahan dengan arsitektur bangunan yang masih kuno. Di tengah perumahan itu, ia melihat sebuah pos ronda yang cukup terang, sehingga ia pun mengarahkan gerobaknya menuju ke tempat itu. Belum lama ia menunggu, seorang penghuni rumah keluar dan membeli baksonya. Belum sempat ia membuka pembicaraan, datang pembeli lain. Saat itu ia seperti dibuat cukup sibuk melayani pembeli yang dirasanya cukup banyak. Bahkan di antara para pembelinya, ada beberapa anak kecil yang entah kenapa masih dibiarkan keluar rumah oleh orang tuanya. Lekmus sama sekali tak menaruh rasa curiga. Pikirnya ia sangat bersyukur. Banyak pembeli yang akhirnya menghabiskan bakso dagangannya sampai hampir tak tersisa. Saat bakso dagangannya habis, Lekmus tidak langsung pergi meninggalkan tempat itu. Ia berniat menghitung hasil jualannya terlebih dahulu. Anehnya bolak-balik ia hitung hasil penjualan baksonya. Pendapatannya seperti masih sama dengan hasil sebelum ia masuk ke perumahan itu. Dengan heran ia kembali memeriksa dagangannya. Bakso dagangannya memang sudah habis tak tersisa. Tinggal kuahnya saja. Ia pun memutuskan untuk keluar dari perkampungan yang mirip perumahan itu dan berencana untuk menghitung kembali hasil jualannya nanti setelah ia sampai di kosannya. Lekmus kembali mendorong gerobaknya menuju ke jalanan. Namun tiba-tiba saja Lekmus melihat kembali seorang pengendara sepeda yang pernah membeli baksonya. Seorang gadis muda yang memberitahu bahwa ia tinggal di sebuah perumahan yang baru saja Lekmus ingat namanya. Namun gerobak Lekmus menabrak sesuatu.
sehingga tubuhnya agak terhentak dan menabrak gerobak baksonya. Seketika itu pula, tempat yang sebelumnya terlihat sebagai perumahan berubah gelap, dan Lekmus pun tersadar bahwa tempat itu sebenarnya adalah sebuah area pemakaman. Ia benar-benar terkejut, dan saat itu ia melihat ke arah gadis bersepeda itu. Gadis itu berubah menjadi sosok lain, berbaju putih kotor, dan rambutnya seperti acak-acakan. Sosok itu memandang ke arah Lekmus, sehingga Lekmus merasa sangat ketakutan. Saat ia mulai melebarkan senyumnya, ia pun tertawa lepas dengan suara yang begitu menyeramkan. Karena panik, Lekmus pun berlari dari tempat itu, meninggalkan gerobak baksonya. Ia berlari sekencang ia bisa, tapi sosok itu seperti terus mengejarnya hingga keluar gang. Beruntung ada seorang tukang becak lewat di jalanan depan lokasi itu. Hampir saja Lekmus tertabrak. "Tolong, Lek!" teriak Lekmus dengan suara yang terengah-engah. Tukang becak itu menghentikan becaknya dengan perasaan was-was. Ia memperhatikan Lekmus dengan pandangan curiga dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah ia yakin bahwa Lekmus benar-benar manusia, ia pun memberanikan diri turun dari becaknya. "Kamu ini siapa? Kok bisa-bisanya lari dari arah sana?" tanya si tukang becak itu pada Lekmus yang masih terengah-engah dengan wajah yang sudah sangat pucat. "Tolong, Pak, aku ditakuti sosok makhluk gaib." Mendengar perkataan Lekmus, seketika tukang becak itu pun merasa merinding. Ia buru-buru menaiki becaknya kembali dan menyuruh Lekmus segera ikut naik. "Pak, ayo kamu ikut aku dulu. Tempat ini memang menyeramkan." Tanpa disuruh 2 kali, Lekmus langsung naik ke atas becak, masih dengan tubuh yang gemetaran karena ketakutan. Becak itu pun dikayu dengan cepat, dengan maksud segera menjauh dari tempat itu. Lekmus sendiri masih belum percaya kalau tempat yang ia datangi itu ternyata sebuah area pemakaman. Pasalnya sebelum tersadar, ia sangat yakin bahwa area itu adalah area perumahan. Keduanya akhirnya sampai di area pangkalan ojek yang berada di sekitar pasar. Setelah ia turun dari becaknya, ia segera mengajak Lekmus untuk duduk di pangkalan sambil menenangkan diri. "Bagaimana ini, Pak? Gerobakku." "Sudah, tak usah dipikirkan dulu gerobakmu. Kamu bisa selamat itu sudah lumayan. Bagaimanapun gerobak itu adalah modalnya berjualan bakso. Meskipun ia sudah merasa lega bisa keluar dan menjauh dari tempat itu, ia masih tetap kepikiran dengan gerobak baksonya." Tukang becak itu pun akhirnya membuka sebuah cerita dari salah seorang teman seprofesinya yang juga pernah mengalami hal yang sama dengan Lekmus. Awalnya tempat itu tak beda dari pemakaman biasa. Namun dari beberapa cerita yang didengarnya dari pedagang di pasar, pemakaman itu mulai berubah menjadi angker sejak adanya makam salah seorang dukun perempuan di tempat itu. Daerah yang mulanya biasa saja berubah menjadi daerah yang penuh nuansa mistis, terutama bagi siapa yang mendengar atau mengetahui cerita yang pernah terjadi. Wajah Lekmus kembali menampakkan ketakutannya. Ia teringat dengan gadis bersepeda yang membeli baksonya sebelum ia memasuki area pemakaman yang terlihat seperti perumahan di matanya saat itu. Lekmus berusaha merogoh, mencari sesuatu dalam saku celananya. Ia teringat bahwa gadis itu membayar baksonya dengan uang yang cukup besar nominalnya dan tidak meminta kembalian. "Astagfirullah,
"Apa ini, Pak?" Kedua orang itu terkejut melihat sesuatu yang dikeluarkan Lekmus dari dalam saku celananya. Di genggaman tangan Lekmus terdapat beberapa lembar uang ribuan dan uang receh. Namun bukan itu yang membuat mereka terkejut. Ada beberapa bunga layu yang hampir mengering. Rupanya kecurigaan Lekmus pun benar. Malam itu bisa dibilang ia memang dikerjai oleh para penunggu makam yang menjelma menjadi warga perumahan. Mengingat apa yang telah terjadi pada Lekmus malam itu, Pak Maliki atau si tukang becak itu menawarkan untuk mengantarkan Lekmus pulang. Pak Maliki menyuruhnya untuk kembali mengambil gerobak baksonya yang ditinggalkan di area pemakaman itu besok paginya saja. Keduanya pun segera beranjak dari pangkalan ojek yang sebenarnya masih sepi itu. Cerita tentang tukang bakso yang masuk ke dalam area pemakaman itu langsung tersebar dan menjadi perbincangan di kalangan tukang ojek dan pedagang pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.